Halo Sobat Grituka, selamat datang di Grituka Podcast. Stop scrolling, start listening. Ini jika saatnya gali gagasan gerakan generasi bangsa. Mic check 1 2 3, let's go. Halo Sobat Grituka, selamat datang di Gcast, tempat di mana kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol sepuasnya. Iya, di sini ada Bu Isna. Dan juga Pak Pur tentunya. Oke, di sini sebelum kita lanjut nih Pak Pur, Ya. kira-kira apa sih Gcast itu? Oh iya, kali ini kan kita gini Sobat Grituka. Ini kan hari pertama nih Bu Isna, Ya, perdana dan juga tentunya sangat istimewa. Jadi perlu tahu nih Sobat-Sobat Grituka di sana, apa sih tentang Gcast ini? iya. Gcast ya. ini Ya. Ini adalah sebuah podcast dari SMP Negeri 1 Kaliwungu. Wow, keren sekali Pak Pur. Sangat keren tentunya. Iya, oke. Jadi ini nanti Bu Isna, program ini akan memberikan edukasi buat kita semuanya para pendengar. Keren. Kita juga akan menghadirkan banyak bintang tamu yang superior Wow, keren sekali. dan narasumber-narasumber yang menurut kita penting untuk kita kulik, kita bahas dan kita kupas tuntas. Oke, dan tentunya dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Benar Iya, sekali, ya. benar sekali Bu Isna. Oke. Dan untuk yang kali ini Bu Isna, karena Ya. kita perdana, kita akan mengundang narasumber yang sangat istimewa. Wow, deg-degan ini Pak Pur. Siapa itu narasumbernya? Siapa ya kira-kira ya? Iya, Gimana Bu Isna kalau kita panggilkan narasumber kita? boleh. Langsung saja ya. Benar sekali. Kita panggilkan narasumber kita pada hari ini. Wah. Wih. Selamat datang Pak Juna. Selamat datang, Pak Juna. Oke. Bu Isna, ternyata tamu kita sangat luar biasa. Iya, Terima kasih. Kita harus kenalan dulu Bu Isna. benar sekali Pak Pur. Silakan mungkin Pak Juna bisa memperkenalkan diri. Iya. Mungkin dengan mapelnya mengampu mapel apa, kemudian kira-kira sudah berapa lama Pak Juna mengajar dan seterusnya. Iya, silakan Bu Isna. Terima kasih Bu Isna, Pak Pur. Perkenalkan, nama saya Junadi. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Dan sampai saat ini, saya kira-kira sudah mengajar cukup lama. Dari 2004 sampai 2025, berarti sudah 21 tahun. Iya, Luar biasa ya. Luar biasa. sekali. Bukan waktu yang Sebentar Bu. Iya. Iya. Kemudian saya dari alamatnya Iya. Suruhan Rogomulyo, dan saya saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Kaliwungu tentunya, dan ini adalah tempat kedua selama saya menjadi guru. Awalnya saya mengajar di jauh di sana di kaki Gunung Obak, tepatnya di SMP Negeri 1 Gitasa. Iya. Sana Jam cukup sekali Pak. lama pengalaman yang saya beri di sana, dan saya bergabung di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini dari 2019. 2019. 19. Ya, sudah 6 tahun ya berarti Pak. 6 tahun berjalan. 6 tahun berjalan. Sangat banyak sekali Bu Isna pengalamannya. Jadi Iya. yang diceritakan Pak Juna Bu Isna Iya. sangat banyak nantinya yang akan kita tanyakan Bu Isna. Karena Benar sekali. baru awal saja Pak Juna itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat kita itu penasaran. Iya, Nanti kita akan tanya-tanya Bu Isna. iya. Baik Sobat Grituka, Sobat Podcast, beliau adalah Pak Juna, beliau dari Rogomulyo, beliau mengampu mapel matematika, benar Pak Juna? Betul. Benar sekali, dan sudah mengajar di sini sudah sangat lama, dan tentunya banyak pengalaman yang akan kita bagi, yang Sobat Grituka bisa dengarkan nantinya, apa-apa saja yang bisa Pak Juna bagikan kepada kita semuanya. Gitu Bu Betul Isna? sekali. Iya. Ya, oke. Tadi saya dengar-dengar gini Pak Juna terlepas dari
pengalamannya di SMP Negeri 1 Kaliwungu itu sudah lama sekali ya Pak perjalanannya, sudah sekitar 21 tahun. Nah, kira-kira ini Pak Juna, selama rentang waktu 21 tahun ini mungkin ada pengalaman selama Pak Juna mengajar itu yang sangat berkesan untuk Pak Juna, karena sesuai dengan tema kita hari ini ya Pak Pur. Tema kita hari ini adalah untuk memperingati Hari Guru Nasional, sehingga kami mendatangkan narasumber yang nanti bisa menginspirasi kita semua terkait dengan perjalanan seorang guru dan bagaimana sih prosesnya selama menjadi seorang murid tersebut. Seperti itu Pak Juna. Baik. Pertanyaannya Bisa diceritakan Ya, mungkin yang- pengalaman yang apa? menarik ya, Iya. yang terkesan gitu ya Yang terkesan. selama menjadi guru. Baik Bu Isna dan Pak Pur, selama menjadi guru, karena mapel saya juga mapel yang bisa dikatakan Dicintai banyak siswa. dicintai siswa, Ya, gitu ya. benar sekali. Maka pengalaman yang paling terkesan dan membuat saya sulit untuk melupakan, baik itu setiap harinya maupun dalam jangka waktu sekitar 21 tahun ini, adalah yang pertama momen ketika ada momen aha dari siswa. Bang, Momen gimana? apa? aha, Ya, jadi iya, betul. kan gitu ya. Oh, itu aneh. Ini kayak apa itu namanya, kode aha Ya, gitu. jadi tidak pun ketika saya di kelas kemudian bersama anak-anak belajar, kemudian ada siswa yang datang ke kami, kemudian di sana anak-anak menceritakan kesulitan-kesulitannya dalam belajar, kemudian saya bantu untuk menembus tembok kesulitan anak. Kemudian anak bilang, ah ya Pak, saya tahu. Oh, hanya di sini. Iya, disitulah rasa senang saya, rasa apa ya istilahnya, bahagia saya yang luar biasa, dan ini suatu yang membuat energi positif pada diri saya, dan saya siap hadir setiap hari untuk mereka dan untuk mendengarkan kata-kata Tadi. kemudian selain itu, ketika anak sudah apa itu namanya mengeluarkan kata aha gitu ya, saya yakin disitulah ada habis semangat bagi anak untuk anak itu melanjutkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi rasa percaya dirinya Iya, muncul. rasa ingin tahunya juga Luar biasa. semakin bertambah demikian. Selain itu ada satu lagi faktor yang membuat saya selalu apa ya merasa bangga menjadi seorang guru, karena itu yang berkesan ya. Iya. Itu tidak lagi di ruang kelas, namun saya merasa saya menjadi guru itu bisa menembus ruang dan waktu. Wih. Tidak cuma ada di dalam kelas yang berbatas tembok, namun kesan saya bisa terjadi di luar kelas, yaitu ketika saat pengalaman pribadi. Bercerita dulu Mbak Oba ya, Enggak apa-apa. agak panjang Mbak. Sampai saja Pak. Ini sambil minum dulu enggak apa-apa ini. Kan sambil Iya, cerita. monggo. Boleh, monggo. Sambil minum saya cerita, tidak apa-apa boleh ya. Silakan. Jadi pengalaman saya ini terjadi ketika saya diterima jadi pegawai negeri. Di cukup lama saya Wiata Bakti, cukup lama, sekitar 11 tahun. Nah, kebetulan 11 tahun itu saya juga ternyata sudah apa ya memberikan banyak pembelajaran ke siswa, kemudian nilai-nilai luhur ke siswa, yang mana hal itu ini tadi yang saya akan ceritakan. Iya. Di saya terima ke negeri, kemudian di sana ada syarat SKCK, mencari SKCK. Surat kelakuan baik ini ya. Iya, betul. Kelakuan. Nah, saya ke Polres Semarang. Di sana saya mengurus SKCK. Tanpa sekontan saya
saya itu ditegur oleh salah satu petugas dari Polres Polisi, ya? polisi gitu. Iya. Pak Juna gitu. Nah saya sempat kaget juga. Sopo ini wajahnya tidak asing, tapi namanya lupa. Untuk di sini ada namanya. Aman tadi. Jadi ketika ternyata mantan siswa. Ya. Oh, mantan siswa Pak Juna. Iya. Pak Jun masih ingat saya. Waduh, ada Namanya saya saja. dan enggak lah sama murid yang paling ganteng masuk lali ya. Itulah Bisa aja ya. Ada lupa. Padahal sini lupa lagi. Iya. Kemudian di sana saya dipersilahkan duduk. Pak Jun pinarak saja di sini biar saya yang menyelesaikan. Nah, betul dari mulai syarat-syaratnya apa, pendaftaran, formulirnya Sampai jadi sampai pulpen dibelikan. ada dipinjamin karena saya lupa ada pulpen. Kemudian si siswa itu berkata masuk waktu nggak bawa pulpen itu ya pada waktu itu sih lupa bawa pulpen. Saya disilakan duduk, kemudian sampai jadi, bahkan pada waktu ada pihak administrasi pun dibayari. Nah, di situ saya merasa saya sudah berhasil mendidik siswa, bukan saja mengajar tapi mendidik, memberikan membekali karakter baik kepada seorang siswa, di mana ketika siswa itu tidak memiliki karakter yang baik, saya kira guru orang kenal itu ya, dia tidak menyapa pun saya tidak akan tahu. Tapi dengan kejadian itu saya istilahnya sangat bersyukur bisa memberikan bekal pada anak saya sehingga menjadi anak yang mempunyai karakter baik sampai kapanpun. Dan itu juga yang memberikan kekuatan saya untuk selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak didik saya. Jadi saya tidak cuma mengajar materi saja, tapi saya lebih fokus, lebih penting Pada karakternya itu. pembentukan karakter. Karena pembentukan karakter itu tidak saja untuk saat ini, tapi untuk masa kehidupan masa yang akan datang untuk anak-anak. Seperti itu. Itu Iya, luar biasa sekali. Luar biasa. Berarti Bu Isna, Pak Juna selama mengajar Iya. itu memberikan pengajaran yang tadi Pak Juna katakan, karakter, tentunya dengan penuh kasih sayang. Benar sekali. Pak. Terbukti, tercermin yang ceritanya. barusan ceritanya, sudah lama Bu Isna. Terus ketemu sama muridnya lagi sudah lama, muridnya masih ingat, dan juga memberikan feedback yang baik sama Pak Juna. Sampai dibayari begitu. Keren sekali. yang kesan yang tidak bisa dilupakan bagi seorang guru itu sudah menjadi suatu yang luar biasa. Kalau tiga ide satu saya loh, milih sing ngerti murid sing kaya ngono Pak. Jadi melihat anak yang berhasil kemudian menjadi karakternya baik itu suatu yang luar biasa. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa digantikan oleh finansial katakan seperti itu. Tentunya gini Pak Juna. Jadi kan seperti yang Pak Juna jelaskan tadi, selama itu pun pengalaman pas pada saat Pak Juna bertemu dengan, contohnya seperti Mas yang jadi Pak Polisi tadi, ya kan, itu kan pengalaman yang salah satu pengalaman terbaik Pak Juna. Jadi pas ketika Pak Juna memberikan pelajaran, pendidikan, kasih sayang sama murid-muridnya, pasti menemukan beberapa siswa yang mungkin ada siswa yang menurut Pak Juna itu sebagai siswa yang kurang dalam arti angel totoane. Gitu. Ada nggak menemukan siswa yang seperti itu? Terus Pak Juna bagaimana cara menyikapinya, cara mendidiknya, atau tips-tipsnya bagaimana Pak Juna? Mungkin lebih ke tantangan dalam mengajar. Tantangannya. Karena saya mengajar itu juga sudah cukup lama ya, tidak cuma 1-2 ya, mengalami atau bertemu dengan anak-anak yang
mempunyai uh, Pribadian yang berbeda dengan atau istimewa katakanlah ya, butuh perhatian khusus. Itu beberapa kali menemukan, bisa dicontohkan ya Pak Pol ya. Boleh. Misalnya real gitu loh. Kalau kata real itu kan enak. Iya. Jadi beberapa kali saya menemukan anak-anak yang dari tampangnya saja, dari penampilannya sudah kelihatan. Jadi anak ya penampilan pakaian, kemudian tutur kata harian itu sudah ya agak lain dalam artian tanda kutip berbeda dengan teman-temannya. Ini anak ini saya dikatakan kalau apa ya, nakal lah gitu ya gitu. Kurang perhatian. Ya. Itu perhatian. itu perhatian. Nah, kalau saya menghadapi anak seperti itu, tentu tidak. Kalau saya pribadi ya, tidak langsung saya judge anak nakal enggak. Karena di beberapa pengalaman anak yang seperti itu ternyata mempunyai masalah di belakangnya, entah itu masalah keluarga ataupun ekonomi biasanya itu. Jadi ini saya akan mencontohkan salah satu siswa yang notabene ini anak sudah lulus dan pada waktu saya mengajar awalnya itu ya, tidak apa-apa ya, tapi panjang nih ceritanya. Kita seharian nggak sampai nanti. Iya. Jadi saya mengajar di dua tempat itu, pas inilah ketemu siswa yang aduh gitu ya, bisa dikatakan agak lain ini ya gitu. Ketika saya masuk kelas itu mohon maaf ini entah itu apa ya, mungkin karena kondisi corona atau apa dulu itu. Jadi anak itu sudah lama tidak masuk sekolah itu ya, di awal rambutnya masih gondrong merah gitu ya. Masuk pakaiannya juga kurang bisa dikatakan rapi, tidak rapi. Dan ketika saya masuk ini anak itu tutup gitu loh, anggap yang tidak terkendali, menguap yang tidak sopan gitu ya. Kemudian saya dekati anak itu, saya kasih tahu bahwa ada anak itu apa ya, baik batuk, menguap itu bersin, itu harus ada caranya. Tetapi setelah pembelajaran selesai, pada waktu kan pasca pandemi itu masih satu rombel berangkat, satu rombel di rumah, belajar di rumah. Setelah ganti jam, anak itu saya panggil pribadi sama saya ajak ke ruang kelas yang kosong, kebetulan kosong. Saya ajak istilahnya berbicara, ngomong dari hati ke hati. Keinginannya seperti apa? Curhat. Nah, akhirnya betul dari pertemuan kita empat mata banyak permasalahan yang dihadapi, ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Di anak itu curhat pengalamannya dari kelas 7, 8 bahwa sering mendapatkan perlakuan yang tidak dia inginkan, sehingga dia menjadi seperti ini. Namun setelah ngobrol dialog, itu mendapatkan istilahnya pencerahan, bisa paham selama ini tuh kamu tetap salah kalau seperti itu kan gitu. Dan menyadari kesalahannya, kemudian bisa menjadi lebih baik seperti itu. Ada kasus-kasus di dalam kelas itu, anak-anak yang jadi bisa dikatakan kalau siswa itu sebenarnya itu hanya perlu perhatian, dipahami, perlu dipahami. Iya. Jadi kita kan juga Pak perlu dimengerti.
Kemudian ada juga pengalaman yang kalau itu kan dalam yang perlu perhatian khusus ya. Ini juga perhatian khusus tapi dalam hal apa ya istilahnya kemampuan akademik juga ada. Jadi saya pernah mendapati belum lama ini ada kelas 9 ini berhitung penjumlahan di bawah 100 perkalian di bawah penjumlahan di bawah 20 perkalian di bawah 100. Itu anak kelas 9 masih banyak yang kesulitan. Masih mikir. Masih. Nah, di situ saya akhirnya mau mengambil kesimpulan. Selama ini ternyata bukan materi saya yang tidak bisa diterima, tapi anak bisa paham, tapi mengeksekusi, menghitungnya dulu. Itu ternyata kesulitan. Jadi rumusnya mengerjakannya hasilnya salah, hasilnya kan menjadi kemudian kembali ke pendekatan personal dibimbing setoran penjumlahan dulu di bawah 20 baru tambah 20 kemudian perkalian di bawah 100 ini juga mudah setoran sehingga akan ada progres terlihat anak sampai mana. Dan ketika anak sudah mampu itu pembelajaran yang tadi seharusnya dia bisa. Nah itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, menembus tembok kesulitan anak dan anak menjadi lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya karena dia sudah mempunyai modal dasar awal yang memang harus dimiliki. Dan itu ya saya kira penting untuk dimiliki oleh semua guru. Jadi akar masalah dari kesulitan siswa, kenakalan siswa itu apa? Harus dikorek dulu sebelum kita cari solusi. Nah, kalau kita sudah dapatkan akar masalah yang tepat, kita bisa memberikan solusi yang tepat juga untuk masalah-masalah anak. Jadi kata lain, kita harus tahu dulu nih penyakitnya seperti apa. Baru kita tahu obatnya. Iya. Ya. Jangan langsung menjudge anak. Ini tidak bisa ini. Gitu. Iya. Oke, dari tadi penjelasannya Pak Juna tentang tantangan yang Pak Juna hadapi, kemudian ada beberapa anak tadi ya, baik secara mungkin sifatnya, karakternya, dan juga tantangan siswa ada yang kurang dalam segi akademik, Pak Juna. Kemudian yang membuat saya penasaran nih, Pak Juna, kira-kira dari munculnya karakter-karakter anak itu seperti tadi, Pak Juna mungkin adakah tips-tips tersendiri yang mungkin bisa diberitahu ke sobat-sobat Gerituka nih, bagaimana kira-kira cara untuk menghadapi atau tips-tips menghadapi tantangan tersebut, Pak Juna? Mungkin bisa diperjelas lagi. Kalau untuk tantangan menghadapi anak-anak yang saat ini mungkin ini kan sebenarnya kalau saat ini tantangan kompleks sekali, mulai dari kembangnya media sosial, yang masih jadi kita tidak bisa membentuk, kemudian kemampuan anak untuk literasi dan numerasi yang tadi sudah saya sampaikan sangat dikatakan rendah. Kalau grafiknya itu dari tahun ke tahun menurun mungkin ya, bisa katakan menurun dari pengalaman saya loh. Dulu anak-anak diberi pertanyaan perkalian dan itu kan pasti itu saja, maksudnya jawabnya soal-soal yang ringan sih menurut saya. Mencongak pun bisa kalau dulu, tapi semakin semakin kesini ya, itu kemampuan anak mulai semakin menurun. Nah ini juga sebuah tantangan. Kemudian ini ketahanan belajar siswa ini yang juga perlu mendapatkan perhatian. Nah, dari semua permasalahan itu tentu ini menjadi PR kita bersama dalam membekali anak-anak untuk semangat belajar. Terus semangat belajar dalam rangka apa? Dalam rangka menyiapkan generasi-generasi masa depan yang cemerlang. Ya. Karena
tantangan kita saat ini sesungguhnya bukan saja di kelas Pak, tapi bagaimana kita sebagai guru itu menyiapkan anak-anak kita saat ini itu untuk menghadapi masa depan mereka yang tidak pasti, itu tidak pasti, baik dunia pekerjaan maupun persaingan global nanti itu kan tidak pasti. Nah, itu bagaimana kiat kita sebagai seorang guru untuk menghadapi permasalahan itu. Kalau di kelas tadi yang sudah saya sampaikan dengan pendekatan personal, kemudian dengan mencari akar masalah bisa. Tetapi kalau untuk menghadapi masa depan mereka, menyiapkan masa depan mereka ini ya, saya kira lebih penting untuk kita siap. Nah, diantaranya adalah dengan kalau saya ingat itu kata Pak Menteri Anies Baswedan. Anies Baswedan. Iya, Itu pernah jadi Menteri Pendidikan itu. Iya, iya kan? benar. Pernah ya? Benar. Iya. Pas era beliau Iya. itu yang harus kita siapkan adalah 4C kalau tidak salah. Oke. Critical thinking. Jadi bagaimana di pembelajaran kelas itu melatih anak-anak berpikir kritis. Kalau saat ini ada KKA itu ya berpikir komputasional. Nah, itu yang perlu dilatih. Nah, bagaimana anak-anak bisa menghadirkan solusi-solusi untuk masalah yang dihadapi. Jadi berpikir komputasional itu diantaranya ya belajar algoritma, memecah masalah menjadi masalah kecil yang nantinya bisa diselesaikan secara bertahap. Nah, itu mulai dikenalkan. Kemudian selain itu ada kolaborasi, mengajarkan anak untuk bekerja bersama, tim bersama. Kemudian ada C yang ketiga itu komunikasi, kemudian kreatif, melatih anak-anak untuk berkreatif. Ya dengan mengemas pembelajaran yang kalau saat ini mendalam dengan proyek-proyek. Nah, di proyek ini ya. Jadi saya kira pembelajaran mendalam itu juga sangat relevan semua untuk menyiapkan siap untuk bersaing di masa depan. Jadi tidak cuma sebatas teori, namun menyiapkan anak itu ya bisa mempraktekkan apa yang dia perlu. Kalau di pembelajaran ya kemarin tuh RKE mengaplikasikan deep learning, ya boleh ya cerita. Boleh. Pak. Saya suka mendengar kebetulan. Pembelajaran kebetulan materinya memang sisi data. Bagaimana siswa saya arahkan untuk ayo buat desain kamar favorit kamu, biar kamu besok itu punya kamar ya atau saat ini menyeting kamar kamu ya seindah mungkin sehingga bisa kamu tempati dengan nyaman untuk aktivitas kamu bisa nyaman. Nah, dengan ketentuan ukurannya ditentukan dulu berapa ukuran kamarmu, kemudian buat skala untuk membuat diorama atau maket ya. Kamar kamu desain. Saya sempat lihat itu kemarin Pak. Karena walaupun kelihatannya sepele sih, tapi menurut saya ini akan membawa anak itu ke pengalaman real. Jadi untuk ngecat itu butuh berapa galon cat misalnya, itu bisa diukur dengan mencari luas permukaan. Nah, itu. Kemudian volume kamarnya berapa? Kalau volumenya sekian, benda apa sih yang bisa masuk? Nah, kemudian volumenya yang ada di kamar tuh biar tetap nyaman, jangan lebih dari sekian. Bendanya jangan semua dimasukkan. Itu kan real pembelajaran untuk anak-anak yang mana kelak di kehidupan nyata itu sudah bisa menerapkan apa yang dia pelajari, dan itu merupakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa gitu, sehingga apa, siswa akan termotivasi, tahu pembelajaran ini bermakna bagi saya, seperti itu. Karena itu sudah sangat berdampingan sama kehidupan yang nyata. Jadi siswa langsung berpikir bagaimana cara mengelola kamarnya sendiri. Betul. Nah,
Terus di situ juga ada poin-poin di mana harus berpikir kritis, terus juga kreativitasnya di 4C tadi Iya. ya Pak ya. iya, kolaborasi bersama dengan Kolaborasi. teman itu kan mana proyek sudah berkelompok. benar. Jadi, seperti itu. Luar biasa Bu Luar Isna. biasa. Berarti itu tadi tips dari Iya. Pak Juna itu tadi mengutip dari Bapak Anies Baswedan Iya. ya Pak. Ada 4C yang mana tadi critical thinking, collaboration Kolaborasi. atau kolaborasi, kemudian Komunikasi. kreatif dan komunikasi. Iya, betul. Oke, keren sekali. Keren sekali. Tips yang luar biasa dari Pak Juna. Benar sekali. Iya. Dan untuk kali ini Bu Isna, karena Iya. ini Hari Guru tentunya, jadi kita ingin tahu kalau menurut pendapat Pak Juna sebagai guru tentunya, Oke. memaknai Hari Guru itu bagi Pak Juna seperti apa? Dari guru ya. Ini di planning juga nih. Iya, kan yang dalam ya Oh, Pak. pertanyaan mendalam. Iya. Walaupun memang klasik ya. Setiap tahun mesti ada brand. Iya, kan? setiap tahun Iya. kan bergelas. Saya akan coba menjawab. Menurut saya kalau ditanya Hari Guru menurut saya apa? Kalau saya ada dua kategori sih. Kalau saya berbicara tentang Hari Guru. Yang pertama adalah Hari Guru sebagai momentum untuk muhasabah, introspeksi diri. Selama 1 tahun ini, Ya, saya itu seperti apa? Pembelajaran saya sudah baik atau belum? Saya sudah melayani anak-anak dengan baik atau maksimal, sudah memberikan yang terbaik untuk mereka atau kemudian yang kedua ini sebagai pengingat saja bagi saya. Jadi Hari Guru itu mengingatkan komitmen saya awal jadi guru. Kami jadi guru itu kan harus Iya. ada tujuan. punya tujuan. Iya, tujuan. Nah di situ saya harus selalu bisa ya mengupdate diri yang pertama. Untuk apa? Agar tetap bisa melayani, biar tetap bisa memberikan pembelajaran yang relevan bagi didik saya untuk masa depannya. Seperti itu. Jadi 2 poin. Poin yang pertama tentang Muhasabah. muhasabah, introspeksi diri. Dan yang kedua, menurut Pak Juna itu tentang Komitmen awal saya jadi guru. pengingat bahwa tujuan utamanya, tujuan pertama kali saya ingin jadi guru itu seperti apa. Luar biasa, guys. Luar biasa Pak. Sebenarnya yang sangat Iya, membuat kita ini patut dicontoh ini, guys. iya, benar sekali. Iya, iya. Ini seharusnya nantinya banyak-banyak teman-teman guru yang mungkin bisa, kalau bahasa guru itu namanya itu ATM bisnisnya. Iya. Amati, tiru, Tiru dan modifikasi. Plak boleh. Oplek ya, boleh. Kan, boleh. Jadi hal-hal yang kita dengarkan bersama-sama itu bisa kita ATM, bahkan Iya. plek katanya juga boleh. Iya. Nonton. Untuk berikutnya Pak Juna, kalau ini mengingat tentang Hari Guru, ada pesan-pesan nggak untuk para siswa, Anak didik kita, anak mungkin, didik Pak kita Juna. tentunya? Pesan untuk anak-anak ya. Iya. Anak semuanya tetaplah menjadi pembelajar abadi. Jadi belajar itu tidak saja di sekolah. Belajar di sekolah itu cuma awal, tetapi pembelajaran yang sungguhnya nanti kelak kalian terjun di kehidupan nyata. Di sana pembelajaran sesungguhnya baru saja dimulai seperti Nah, luar biasa. Ini sangat dalam sekali. Iya. Teman-teman sahabat Grituka, didengarkan kalimatnya Pak Juna. Tolong disampaikan ya dan diamalkan. Benar sekali. Bahwasanya di sekolah itu bukan satu-satunya, bahkan itu hanya awal dari sebuah proses belajar. Belajar yang sesungguhnya ada di mana? Di kehidupan yang Kehidupanmu itu. benar sekali. Itu perlu dicatat itu. Iya. Berikutnya Pak Juna, kalau tadi ada pesan untuk anak-anak, ini harapan bisnis. Oh iya. Harapan. Penting ini harapan. Ada harapan dari para guru. Barangkali Pak Juna nanti bisa mewakili suara hati para guru. Iya. Tentunya itu para guru banyak sekali di sana. Jadi ada beberapa suara hati yang mungkin masih
bergejolak di dalam hati saja, Masih monggo. terpendam. Ya, masih terpendam. Suarakan Pak Juna. Iya. Ada kan harapan apa? Iya. Harapan di hari guru ini Iya. untuk Jadi guru. Untuk tahun-tahun berikutnya. Ya. Untuk para untuk kalau saya sendiri ya sejahterakan guru. Itu yang pertama ya. Iya. Kalau guru sejahtera itu kurikulumnya sudah apapun, pasti guru sudah tidak akan nolak-nolak lagi, fokus ke pembelajaran, fokus ke anak. Jadi fokusnya ya sejahtera. mari kita minta sama-sama. Pak Menteri. Kemudian yang kedua, Menpan RB, monggo. ya kemudian yang kedua, kalau untuk teman-teman guru ya, mari kita bersama-sama kita mempunyai tanggung jawab ya untuk selalu ini mempersiapkan generasi-generasi penerus kita yang nantinya akan ya menjadi penerus kita semua yang akan mengisi perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Nah, ini mari kita intinya berjalan bersama untuk mewujudkan itu pendidikan Kita Indonesia, pendidikan Indonesia yang baik. Amin. Maju lagi, amin. Amin. Semoga apa yang harapan dari Pak Juna nanti tercapai. Amin. Amin. Oke, Oke. Pak Juna, Pak Pur. Ini dari tadi kita serius sepertinya ya. Ini untuk yang segmen ini Pak Juna, dari kami ada sebuah kuis. Ya, ini dia. Oh, ini harus jawab cepat ini. Iya, ini harus jawab cepat ya Pak. Ini namanya pilih cepat. Oke, jadi nanti saya ajukan pertanyaan, Pak Juna bisa langsung menjawab tanpa berpikir, spontan saja. Itu ya Pak Juna. Oke. Sekali lagi Bu Isna, sekali lagi. Oke, spontan saja. Boleh. Siap, Pak Juna? Ya, enggak. Nggak boleh berpikir loh. Tidak boleh berpikir. Oke. Mengajar pagi atau siang? Pagi. Sebentar Bu Isna. Oke. Ini kenapa kok pagi? jawabannya. Kenapa kok pagi? Kalau siang ngantuk. Oh, Oh, ini saya jadi teringat. Soalnya kan Juna kan matematika nih. Iya. Kalau siang itu sudah panas. Bu. Oh, benar. Iya benar. Jadi Pak Benar itu. pilih pagi. Pilih pagi. Oke. Konsentrasi Bu. Selanjutnya, murid aktif atau murid pendiam? Aktif. Wah, cocok ini. Itu sudah. Jadi tidak terkecoh oleh pertanyaannya, Pak. Kalau biasanya di kelas itu murid-muridnya pendiam atau aktif. Saya suka yang aktif. Kalau diam itu ngeluh saya. Oh. Ini paham orang yang baik. Sama sebenarnya. Tapi biasanya kalau ada tanya gini, paham. Iya. Terus ditanya lagi, diam aja. Iya, Pak. Itu yang bikin saya pusing. Iya. Lanjut. Lanjut. Media digital atau papan tulis klasik? Nah, ini butuh waktu. Ini udah. Ada dua versi. Kalau untuk asik-asikan saya digital oke. Tapi kalau untuk kalau matematika itu Oh iya. butuh stretching, butuh itu pakai papan. Iya. Tapi ini masalahnya Gusna harus pilih satu gitu. Ya papan. Iya. Oke, papan tulis klasik. Pilihan Klasik. dari Pak Juna. Iya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Jawab cepat ya Pak Juna. Yap. Proyek kreatif atau ulangan pilihan ganda? Proyek kreatif. Nah, luar biasa. Tadi sudah dibuktikan juga ya. Oh iya sudah ada. Sesuai dengan Benar. penjelasannya Pak Juna tadi yang Sudah banyak. bikin market itu tadi ya. Iya. Oke, termasuk proyek kreatif. Proyek kreatif. Oke, ternyata Ada lagi Wisna? pertanyaannya Sudah. hanya itu saja. Ternyata gampang sekali dijawab oleh Pak Juna. Oke. Karena saya tinggal milih. Tinggal milih benar. Oh iya benar. Oke. Mungkin itu tadi ya Pak Pur serangkaian sharing-sharing kita bersama Benar. Pak Juna sebagai narasumber hari ini yang tentunya sangat menginspirasi kita semua, memberikan gambaran bagaimana seorang guru itu memberikan dedikasinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ya Pak Juna, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Beri aplaus yang meriah untuk kamu kita. Sangat luar biasa pengalamannya, dedikasinya untuk bangsa sungguh sangat luar biasa dan perlu dan patut kita contoh tentu. Benar sekali.
dan kita hanya bisa mengapresiasi dengan tepuk tangan. Semoga harapan yang sudah diberikan, Iya. dikatakan Pak Junu tadi, nanti bisa realisasi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk sobat-sobat Jikes, jangan lupa sampaikan terima kasih ke guru-guru kalian karena sekecil apapun itu pasti sangat berarti. Oke. Baik Pak Juna, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Saya yakin bincang-bincang kali ini bersama Pak Juna tentunya membawa dampak untuk kita semuanya, dampak yang positif. Dan kita ketemu lagi di Episode episode selanjutnya bersama tamu yang tidak kalah spesial. Iya, tentunya sangat spesial dan luar biasa. Berikut, gitu ya. Mungkin itu dari kami. Saya Isna dan Saya Pak Pur dan selaku bersama host bersama narasumber kita, Bapak Juna, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat Hari Guru Nasional. Selamat pagi semua.